Anda kembali di Profit CNBC Indonesia. Setelah sukses dengan penjualan sukuk retail dengan seri SR013, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan kembali menerbitkan obligasi retail Indonesia ORI dengan seri ORI 018 mulai Kamis 1 Oktober kemarin. ORI 018 merupakan obligasi retail kelima yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun ini. Adapun minimum pemesanan ORI 018 yaitu Rp1 juta dan maksimal pemesanan sebesar Rp3 miliar. Masa penawaran obligasi retail ini akan berlangsung mulai tanggal 1 Oktober hingga 21 Oktober 2020. ORI 018 memiliki tenor 3 tahun dan menawarkan imbalan atau kupon tetap sebesar 5,7%. Dan untuk mengulas tentang apa saja keunggulan dari ORI 018 ini, kami akan mengulasnya bersama dengan Denny Ridwan, Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Mbak Ellen dan pemirsa CNBC Indonesia. Baik Pak, kita tahu sepanjang tahun 2020 ini pemerintah sudah 5 kali menerbitkan SBN Retail hingga sekarang yang terbaru adalah ORI 018. Apa sebenarnya tujuan umum yang mendasari penerbitan SBN Retail berikut ini Pak? Baik, selain untuk tentu pembiayaan untuk APBN, tujuan jangka menengah dan panjang dari penerbitan obligasi retail adalah kita ingin memperluas basis investor dan juga sebagai alternatif investasi untuk masyarakat. Ini harapannya kita untuk kedepannya budaya untuk berinvestasi di masyarakat Indonesia menjadi lebih tinggi sehingga kita bisa lebih mandiri di dalam pembiayaan karena pasar keuangan kita sudah semakin dalam dan juga ini bisa memperkuat stabilitas sistem keuangan kita karena kita akan lebih tergantung kepada investor dalam negeri dibandingkan dengan investor dari luar negeri. Jadi ini ada jangka pendeknya adalah untuk pembiayaan APBN, tapi untuk menengah panjangnya justru kita ingin mengembangkan investor dan juga untuk bisa memperdalam pasar keuangan kita. Khusus untuk ORI 018 Pak, adakah tujuan spesial yang berbeda atau mungkin lebih spesifik dari penerbitan SBN Retail terbaru saat ini yaitu ORI 018? Untuk ORI 018 ini kita ada dari sisi investor ada dua investor yang ingin kita capai. Pertama tentu adalah memperluas investor, kita ingin mendapatkan investor baru terutama dari generasi milenial. Dan yang kedua kita juga ingin mempertahankan investor yang sudah ada. Nah, sebagai informasi bagi para pemirsa bahwa dalam bulan Oktober ini ada investor dari ORI 014 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober dan kita mengharapkan mengajak para investor yang existing ini bisa kembali mereinvestasikan dananya di dalam ORI 018 sehingga para investor tersebut bisa mendapatkan manfaat tanpa henti dengan berinvestasi di ORI dan juga keuntungan untuk masa depan nanti. Sebelumnya juga ada Pak ORI 017 yang merupakan bentuk penyesuaian penerbitan SBN Retail dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Nah, bagaimana sejauh ini progres dan hasil dari penerbitan ORI 017 sebelumnya? ORI 017 ini sangat menarik karena ini pertama kalinya kami melakukan marketing secara virtual, full virtual. Meskipun kita sudah memiliki elektronik SBN sejak tahun 2018, artinya penerbitan melalui platform online, tapi marketing ini baru kita lakukan sejak pandemi COVID-19 ini. Jadi kita menggunakan seluruh platform online yang diperlukan. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa, di mana dalam kondisi pandemi ini masyarakat tidak bisa lebih terbatas aktivitasnya, tapi dengan adanya e-SBN, mereka bisa melakukan investasi di rumahnya masing-masing. Dan hasil yang luar biasa di mana untuk penerbitan ORI 017 kita bisa mendapatkan sekitar 18 triliun dengan jumlah investor sebesar 42.000. Jadi ini adalah rekor penjualan ORI retail saat itu baik dari sisi jumlah nilai maupun dari jumlah investor. Dan 56% dari investor tersebut adalah investor baru. Dan kemarin kita baru saja juga menutup SR 013 itu kembali memecahkan rekor dan mendapatkan dana senilai 25 triliun dengan jumlah investor sekitar 44.000. Jadi kembali ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi di obligasi negara retail juga sangat luar biasa.
Kebetulan kita juga sudah masuk bulan Oktober nih Pak, yang artinya pada bulan ini seperti yang dicanangkan oleh OJK, bulan Oktober adalah bulan inklusi keuangan dengan tema Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju. Nah, menurut Anda, seberapa penting peran Sun Retail terhadap pengembangan inklusi keuangan yang ada di Indonesia? Penting sekali karena kita bicara dari sisi, kalau kami di JPPR bicara dari sisi supply. Jadi kita bisa menyediakan alternatif-alternatif investasi bagi masyarakat supaya mereka punya banyak lagi alternatif pilihan. Sekarang kita sudah ada deposito, ada bisa di saham, bisa di reksadana, dan satu lagi kita menambahkan adalah obligasi retail. Dan pengembangan ASBN itu juga kita latar belakangi dengan kondisi bahwa di Indonesia ini kita punya bonus demografi di mana 60% adalah di usia produktif, terutama milenial, kemudian 20% berpenghasilan menengah, dan lebih dari 50% punya akses ke internet. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bagi DJPPR untuk mengembangkan elektronik SBN sejak tahun 2018. Dan ini sangat terasa sekarang manfaatnya ketika terjadi pandemi COVID-19, di mana terjadi pembatasan baik dari sisi aktivitas masyarakat maupun operasional perusahaan. Ini kita bisa mengoptimalkan elektronik SBN ini dalam rangka untuk pengumpulan dana dan mempermudah masyarakat untuk bisa berinvestasi. Jadi ini adalah peran dari kami, sumbangsih kami dari DJPPR untuk bisa membantu masyarakat mencari alternatif investasi yang aman, nyaman, dan menguntungkan tentunya. Anda tadi menyebutkan salah satu fokus dari tujuan penerbitan ORI adalah tentunya memperluas basis investor ya. Nah, mengingat kita saat ini masih dalam kondisi pandemi yang cukup menantang, apa saja langkah dan upaya yang perlu dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, Pak? Semenjak kita mengembangkan ISBN di 2018, kita mencoba untuk bisa membuat investasi di obligasi negara ini menjadi lebih mudah. Jadi selain kita melakukan platform online, juga kita membuat investasi menjadi lebih terjangkau, yaitu dengan menurunkan dari minimal investasi dulunya ada 5 juta, dan kita turunkan menjadi hanya 1 juta rupiah saja. Ini suatu angka yang menurut kami cukup affordable, bisa dijangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Terus kedua juga kita menambah dari jumlah mitra distribusi kita atau MIDIS. Sekarang kita sudah memiliki 26 mitra distribusi yang terdiri dari 16 bank, kemudian 4 perusahaan sekuritas, ada 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending, dan ada 3 fintech efek khusus. Jadi kita membuka kesempatan kepada para pemain baru, terutama dari fintech company ini, untuk bisa juga turut memberikan layanan yang lebih convenience, yang lebih kompetitif dibandingkan dengan para incumbent, sehingga nanti semuanya akan saling berkompetisi untuk bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi 3 hal itu yang kita lakukan untuk bisa mempermudah dan menambah jumlah investor kita, itu dengan memanfaatkan elektronik SBN, kemudian dengan menurunkan jumlah investasi minimal, dan juga menambah saluran distribusi kita. Jika melihat sekarang di tengah tren penurunan suku bunga perbankan saat ini dan juga tingkat kupon ORI 018 yang lebih kecil daripada SBN retail sebelumnya, seberapa besar ketertarikan dan minat investor terhadap investasi yang ada di ORI 018? Terima kasih Mbak Ella. Jadi memang di tengah tren penurunan suku imbal hasil dari berbagai instrumen investasi, baik dari saham, dari deposito, maupun dari obligasi, tentu ini juga membuat kita harus menyesuaikan. Jadi kalau dibandingkan dengan ORI 017, ORI 018 ini ada sedikit penurunan dari sisi imbal hasil atau kuponnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan investasi yang relatif mudah untuk diakses masyarakat, misalnya deposito, ini masih memberikan imbal hasil yang lebih kompetitif. Sebagai contoh, kemarin minggu lalu, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sudah menurunkan suku bunga penjaminan dari 4,25 menjadi 4%. Nah, jadi artinya selisih antara deposito yang dijamin atau simpanan dijamin oleh LPS 4% dibandingkan dengan 5% ya, 5% dibandingkan dengan ORI 018 yaitu sekitar 5,7, jadi perbedaan sekitar 70 basis point. Ini memberikan suatu imbal hasil cukup menarik, selain ada lagi insentif berupa pajak. Jadi kalau deposito pajaknya 20%, sementara untuk obligasi retail sekitar 15%. Jadi overall menurut kami ini masih cukup menarik sebagai alternatif investasi untuk masyarakat dibandingkan dengan investasi yang sejenis. Dan Menarik yang mungkin sekali, yang paling Pak. menarik lagi adalah kalau ORI ini, ya, ORI ini Mbak, satu lagi dia bisa memberikan
cash flow bulanan secara rutin bulanan. Ini berbeda dengan investasi misalnya saham atau emas atau reksadana yang tidak ada cash flow bulanannya. Baik Pak, terakhir untuk para investor dan juga para pemirsa CNBC Indonesia, tentunya dari mana sajakah informasi yang bisa didapatkan atau diakses jika ingin melakukan pembelian ataupun invest di ORI 018? Baik, informasi lengkap ada di landing page kita di www.kemenq.co.id/ori, atau kalau mau lihat juga di media sosialnya DJPPR, baik itu di IG, di Facebook, di Twitter, semua ada. Jadi mudah sekali untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kita cara melakukan pemesanan ORI 018. Terima kasih banyak Denny Ridwan, Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan atas waktunya sudah bergabung di Profit CNBC Indonesia. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Second Session Closing dan kita akan membahas sejenak mengenai pemerintah yang akan kembali membuka penawaran obligasi negara retail atau ORI. Kali ini adalah seri ORI 018 mulai 1 Oktober 2020 yang itu adalah hari Kamis pemirsa. Adapun tingkat kupon yang dipatok pemerintah untuk ORI 018 ini sebesar 5,7% per tahun. ORI 018 merupakan obligasi retail kelima yang diterbitkan pemerintah pada tahun ini, di mana minimum pemesanan ORI 018 sama seperti obligasi retail lainnya, yakni sebesar Rp1 juta sampai dengan maksimal pemesanan Rp3 miliar. Masa penawaran ORI 018 akan berakhir pada 21 Oktober mendatang. Obligasi ini akan memiliki tenor 3 tahun dan jatuh tempo pada 15 Oktober 2023 mendatang. Sementara pembayaran kupon yang dilakukan pemerintah akan berlangsung pada tanggal 15 setiap bulan, dengan pembayaran kupon pertama pada 15 Desember 2020. Proses pemesanan pembelian ORI 018 secara online dilakukan melalui 4 tahap, yaitu registrasi, pendaftaran, pemesanan, pembayaran dan settlement, serta konfirmasi. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem ISBN. Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor disarankan telah memahami memorandum informasi ORI 018 yang dirilis pada tanggal 1 Oktober 2020. Sebelum menawarkan ORI 018, bulan lalu pemerintah sukses menjual suku retail seri SR013. Penjualan SR013 ini tembus 25,57 triliun dan menjadi penjualan surat utang tertinggi. Dan untuk mengenal lebih jauh ORI 018 sebelum mengambil keputusan investasi, mari kita simak perbincangannya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDX Channel. Iya pemirsa, dan tema kita kali ini adalah ORI 018 manfaat tanpa henti dan bekal hari nanti. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui Zoom pemirsa, Direktur Surat Utang Negara DJPPR, yaitu Bapak Denny Ridwan. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore Mbak Prisa, apa kabar? Kabar baik Pak, Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Kita akan berbincang selain pasar modal begitu ya, berbicara mengenai instrumen investasi lain. Ada ORI 018. Ini adalah penerbitan kelima kali SBN Retail sepanjang tahun 2020. Benar demikian Pak Denny? Betul sekali Mbak Prisa. Iya, tujuan umum dari penerbitan SBN Retail ini sendiri apa sih khususnya untuk 018 Pak? Baik, jadi sebetulnya kita pahami bahwa untuk penerbitan obligasi pada umumnya adalah untuk pembiayaan APBN. Khusus untuk SBN Retail, kita tujuannya adalah untuk memperluas basis investor, sekaligus kita juga menyediakan alternatif investasi yang aman dan nyaman untuk investor retail. Dan harapannya kita dalam jangka panjang ini juga akan menumbuhkan budaya berinvestasi di masyarakat, sehingga ke depan kita bisa mendapatkan memiliki kemandirian dalam pembiayaan dalam pembangunan, sehingga ini bisa mendukung pembangunan kita juga untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Oke, jadi 5 kali penerbitan SBN Retail di sepanjang 2020 ada SBR 009, SBR 012, SBR ORI 017 dan SR 013 dan sekarang ORI 018 ini sebenarnya ada tujuan yang berbeda atau spesifik tidak dari masing-masing SBN Retail ini Pak Denny, atau pada umumnya semuanya sama?
Ya kalau untuk penggunaan dananya hampir sama semua. Untuk tahun 2020 ini kita pergunakan untuk membantu pembiayaan APBN khususnya untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga untuk program pemulihan ekonomi nasional. Nah, sebenarnya dari sisi penerbitan sendiri kita untuk 018 ini kita juga ada tujuan lain, yaitu memberikan kesempatan berinvestasi selain kepada new customer, terutama golongan milenial, kita juga ingin memberikan kesempatan kepada existing customer, terutama customer para pemilik ORI 014. Yang kita ketahui ORI 014 ini akan jatuh tempo tanggal 15 Oktober. Nah, ini kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi dananya di dalam ORI 018. Makanya tadi tagline-nya adalah manfaat tanpa henti, supaya mendapatkan kembali manfaat dari berinvestasi di obligasi negara. Artinya mungkin di tengah pandemi banyak dana yang bisa dikatakan nganggur begitu ya Pak Dedi, akibat pandemi masyarakat bisa borong masuk ke seri-seri SBN retail. Betul sekali, kalau kita lihat data di perbankan nasional, pertumbuhan tabungan sangat tinggi dan kita bisa memberikan alternatif kepada masyarakat bahwa selain menabung di deposito, ini kita juga bisa menawarkan investasi di ORI yang bisa menawarkan selain keamanan juga tingkat imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan dengan deposito. Oke. Pembukaan penawaran untuk obligasi negara retail khususnya untuk ORI 018 ini adalah besok hari Kamis. Betul demikian Pak Denny? Betul, kita akan menawarkan dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 21 Oktober dan ini merupakan obligasi retail yang tradable terakhir untuk tahun 2020 ini. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk bisa berinvestasi di SBR retail yang tradable untuk tahun 2020 ini. Baik, dan masih ada waktu 21 hari ke depan mulai besok ya? Iya. Kalau kita review sedikit Pak Denny, ORI 017 merupakan bentuk penyesuaian penerbitan sun retail ini dalam menghadapi pandemi. Nah, bagaimana hasil dari penerbitan ORI 017 sebelumnya? Nah, yang menarik dari ORI 017 ini adalah pertama kali kita melakukan marketing secara full online. Dan menggunakan media sosial dan berbagai macam marketing secara virtual. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Kita bisa mendapatkan sekitar 18,3 triliun, yang waktu itu merupakan rekor tertinggi untuk penjualan obligasi retail dengan jumlah investor sekitar 42,7 ribu dan 56% adalah investor baru. Jadi ini luar biasa sekali dan didominasi juga oleh kalangan milenial. Dan ini membuktikan bahwa strategi yang kita terapkan melalui penjualan obligasi retail secara online ini cukup berhasil. Baik, berarti kalau target dari ORI kali ini yang terbaru adalah 018 itu apakah juga hampir mirip seperti ORI 017, artinya targetnya adalah milenial kemudian akan didistribusikan melalui online atau seperti apa Pak Denny? Baik, tadi ada dua segmen market yang kita sasar untuk ORI 015 ini, tadi yang existing customer ya, yang tadi kita para pemilik ORI 014, dan kedua tentu adalah kita ingin mengembangkan basis investor dengan terutama mengcapture para milenial ini. Karena kita lihat potensinya makin banyak dan harapnya tadi kita ingin menumbuhkan budaya investasi sehingga nanti ke depan ketika para milenial ini punya penghasilan lebih tinggi, mereka mau berinvestasi menjadi lebih banyak dan ini bisa membuat alternatif sumber pembiayaan untuk APBN dari dalam negeri. Sehingga kita harapannya kita bisa punya alternatif pembiayaan yang lebih mandiri, lebih sustainable dari investor dalam negeri. Nah, salah satu tujuan dari penerbitan ORI ini kan adalah memperluas itu tadi yang Pak Denny sampaikan basis dari investor. Nah, bagaimana tujuan ini bisa tercapai di tengah pandemi COVID-19? Iya. Alhamdulillah ya, syukur kita sudah mulai mengembangkan ISBN atau elektronik SBA itu sejak tahun 2018. Dan sekarang sangat terasa dengan elektronik SBN ini kita bisa memasarkan ORI secara online dan para investor pun bisa memasukkan atau membeli SBN retail dengan mudah dari handphonenya, dari laptopnya, dari komputer, dimanapun berada. Selama punya akses ke internet, ini bisa melakukan pemesanan ORI 018. Dan ini terbukti kita lihat dari data ORI 017 kemarin, dari sisi demografi semakin banyak segmen profesi maupun golongan masyarakat yang masuk, juga dari sisi demografis. Dulu kota-kota kecil yang mungkin sulit dulu orang berinvestasi, sekarang juga sudah bisa melakukan investasi di obligasi retail.
Oke, Pak Denny. Nah, sekarang adalah mungkin waktu yang ditunggu-tunggu untuk para pemirsa di rumah yang mungkin selama ini belum sempat berinvestasi di SBN Retail seperti ORI ya, yang mulai akan ditawarkan besok 018. Nah, agar tidak terlambat begitu ya, apa sebenarnya ataupun cara pembelian ORI 018 ini secara online? Karena full online ya Pak ya? Full online. Mungkin dari segi registrasi, pemesanan itu kira-kira seperti apa sih Pak yang bisa menjadi gambaran untuk orang-orang yang mungkin tertarik untuk berinvestasi di sini? Baik, jadi kita sudah bekerja sama dengan 26 mitra distribusi atau MIDIS, terdiri dari 16 bank, 4 perusahaan efek, 3 perusahaan peer-to-peer, dan juga ada 3 perusahaan efek khusus. Jadi cukup banyak, tinggal nanti lihat di dalam landing page kita di kemenq.ori 018, bisa lihat sudah daftarnya. Tapi secara proses gampang sih dari mulai registrasi. Ini sama kalau biasa teman-teman berinvestasi atau berjual beli di marketplace, itu hampir sama prosesnya. Kita registrasi, daftar, kemudian melakukan pemesanan, nanti melakukan pembayaran juga secara online, dan nanti dapat konfirmasi bahwa kita sudah memiliki investasi. Jadi sangat mudah. Yang mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah untuk investor baru, membutuhkan waktu untuk penerbitan pembuatan SID atau Single Investor Identification. Nah, ini bisa dibantu oleh para MIDIS, tetapi mungkin perlu waktu barang 1 atau 2 hari untuk mengurus. Jadi jangan mepet sampai tanggal 21, sebisa mungkin awal-awal hari sudah bisa melakukan pendaftaran agar mendapatkan SID dan bisa segera berinvestasi di ORI 018. Jadi kalau belum memiliki SID, gunakan kesempatan yang ada secepatnya untuk buka SID, karena itu juga sekarang sudah tidak lama, prosesnya paling 1 sampai 2 hari begitu ya. SID itu adalah semacam rekening untuk bisa berinvestasi di pasar modal maupun juga di ORI. Betul sekali. Jadi untuk nasabah yang sudah punya SID di pasar modal atau reksadana, ini bisa langsung dipakai untuk pemesanan ORI 018. Iya, dan perbankannya juga cukup banyak ya yang menjadi mitra distribusi atau MIDIS, ada 16 bank. Jadi untuk yang berada di luar DKI Jakarta ataupun di daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia ini tidak ada alasan untuk tidak mudah melakukan investasi ORI ya Pak ya? Tidak sulit. Ya, tidak sulit lagi untuk berinvestasi. Sambil rebahan di kamar sudah bisa berinvestasi di ORI 018. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Denny adalah yang juga mungkin pertanyaan bagi banyak orang. Nah, kalau berinvestasi di pasar modal kan 100.000 jadi nih Pak. Kalau ORI 018 itu standarnya berapa sih, minimal berapa Pak? Nah, sekarang dulu kita minimal investasi sekitar 5 juta. Sekarang diturunkan hanya 1 juta rupiah. Hanya 1 juta ya? Seharga sepatu sneaker udah bisa dapat kita investasi di ORI. Dan dalam penjualan ORI 017 kemarin, ada sekitar 2.000 investor yang membeli SBN sebesar senilai 1 juta saja. Jadi ini untuk mungkin para pelajar, coba-coba latihan investasi, ini merupakan suatu entry point yang sangat pas itu. Masuk dari 1 juta bisa menjadi investor ORI 018. Oke, kemudian mungkin dari time frame, kemudian kalau orang berinvestasi kan intinya adalah gain begitu ya Pak Denny. Nah, boleh dijelaskan tidak bagi yang benar-benar belum tahu nih mengenai SBN Retail, apa sih keunggulannya, kemudian berapa lama kita bisa mendapatkan gainnya, seperti apa Pak? Baik, jadi SBN Retail ini tenornya atau jangka waktunya 3 tahun dan kuponnya ada 5,7%. Kupon itu imbal hasil, 5,7% per tahun. Ini memang di tengah tren penurunan imbal hasil suatu berharga di tanah air, mau tidak mau kita juga ada penurunan. Kalau dibandingkan dengan ORI 017 ada menurun. Tapi kalau dibandingkan dengan alternatif investasi yang lain, misalnya deposito, itu masih menarik. Kemarin LPS baru saja mengumumkan menurunkan nilai deposito yang dijamin dari 5,25% menjadi 5% saja. Nah, sekarang bandingkan antara 5% deposito yang dijamin oleh LPS dibandingkan dengan ORI 018 5,7% yang juga dijamin oleh negara. Jadi ada sekitar 70 basis poin selisih yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk bisa mendapatkan yield tambahan, cuan tambahan dengan mengalihkan investasinya dari simpanan ke obligasi retail. Oke, dan dari segi tingkat keamanan pun juga sangat aman ya, karena dijamin oleh negara. Oh jelas. Karena ini ada 2 undang-undang yang menjamin untuk pembayaran bunga maupun pokoknya, yaitu Undang-Undang Suatu Negara dan Undang-Undang APBN. Jadi boleh dibilang default risk atau risiko gagal bayarnya 0%. Tidak mungkin kita tidak membayar ORI kita, baik untuk pembayaran kupon maupun bunganya, prinsipalnya nanti.
Baik, karena risiko kemudian keamanan tidak bisa lepas dari Betul. investasi gitu ya. Betul. Tingkat suku Dan yang bunga menarik lain mungkin Mbak Priska, yang menarik lagi adalah ori ini kan tradable. Jadi setelah 1 bulan ini bisa diperjualbelikan di secondary market. Jadi untuk berjaga sangat menarik. Kapanpun Anda membutuhkan bisa dijual di secondary market dengan harga yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan waktu beli. Oke, artinya misalnya kita punya dana saat ini dari periode tanggal 1 Oktober sampai dengan 21 Oktober begitu ya. Kemudian kita melakukan pemesanan ataupun pembelian dan saya ingin tradingkan nantinya 2 bulan ke depan, itu bisa Pak? Sangat bisa. Biasanya ada holding periodnya hanya sekitar 1 bulan, setelah itu bisa diperjualbelikan. Makanya ini cocok dengan kondisi pandemi sekarang di mana masyarakat butuh investasi yang aman dan menguntungkan, tapi juga sewaktu-waktu dibutuhkan ini bisa dicairkan. Nah ini yang mengapa ini cukup menarik bagi investor dan nampaknya dari ORI 017, kemudian SR 013, ini jumlah pemesannya sangat meningkat karena memang ini dinilai sebagai investasi yang cocok pada kondisi pandemi sekarang ini. Kalau maksimal waktunya, andaikan saya ini lebih senang investasi medium to long tuh Pak, berapa lama sih Pak kemudian jatuh tempo? Baik, kalau untuk obligasi retail memang kita batasi 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun, betul. Tapi biasanya nanti ke tahun ketiga kita akan buka nih kesempatan untuk mereinvestasikan. Seperti contohnya sekarang, untuk ORI 018, ini bisa dipergunakan oleh para pemilik ORI 014 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober nanti untuk kembali diinvestasikan di ORI 14. Jadi bisa berkelanjutan investasinya. Makanya kita menggunakan tagline tadi, manfaat tanpa henti. Untuk bekal di hari nanti. Begitu, baik, ini semakin menarik nih Pak, apalagi kan yang 014 sudah mau jatuh tempo gitu ya. Kalau kita simulasikan nanti sedikit di segmen selanjutnya, misalnya waktu itu investor melakukan pembelian 1 juta, waktu itu bisa 1 juta Pak? Bisa, nampaknya itu masih 5 juta waktu itu, masih 5 juta. Dan misalnya ditunggu sampai dengan benar-benar akhir dari jatuh tempo, kira-kira gainnya berapa? Nanti kita bahas lebih jauh ya Pak. Silakan. Kita jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami masih akan membahas ORI 018, ini manfaat tanpa henti dan bekal di hari nanti. Tahun 2020, pemerintah telah 5 kali menerbitkan surat berharga negara retail, baik konvensional maupun syariah. Selain untuk mencari pendanaan, pemerintah berupaya untuk memperluas basis investor. Obligasi retail seri 18 kini sudah mulai diperdagangkan. Kemunculan ORI 18 ini adalah bentuk adaptasi pemerintah karena pandemi, mengubah instrumen surat utang yang tak dapat diperdagangkan menjadi bisa diperdagangkan, yaitu ORI 18. ORI 18 ditawarkan sejak tanggal 1 Oktober hingga 21 Oktober mendatang. Akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2023. Namun, ORI sifatnya bisa diperdagangkan setelah 1 tahun ditahan. Kupon yang diberikan 5,7% setiap tahun. Investor tersebut pasti akan melihat berbagai feature, karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing instrumen investasi tersebut. Nah, tadi yang saya sampaikan, ORI, dalam hal ini ORI 18, tadi kan ini bukan instrumen yang diberikan oleh pemerintah, jadi pasti aman. Insya Allah aman. Return-nya tadi kuponnya cukup menjanjikan dengan rate sebesar 5,7, meskipun lebih rendah, tapi itu cukup menjanjikan dibandingkan instrumen lain. Di mana saat ini kita tahu misalnya Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunganya. Nah, kemudian juga mudah tadi lewat platform internet. Nah, tadi ada feature lain yaitu adalah ini ikut membangun negeri. Jadi singkat kata, kami masih sangat optimis bahwa hasil penjualan ORI 18 ini akan cukup bagus. Optimisme pemerintah tak lepas dari kesuksesan penerbitan ORI seri 17. ORI 17 memecahkan rekor penjualan surat berharga negara sejak pertama kali dijual secara daring sebesar 18,3 triliun rupiah. 50% dari investor adalah investor baru, dengan porsi untuk seluruh investor 43%-nya adalah generasi milenial. Memperluas basis investor juga jadi tujuan pemerintah meluncurkan ORI 18.
kemudahan memakai platform online, ternyata kita memang bisa menarik generasi muda, generasi millennials. Malah kita juga bisa menarik nama yang disebut namanya generasi Z, yaitu yang di bawah 20 tahun ke bawah. Itu sudah mulai ada yang membeli SBN retail kita. Nah, jadi itu memang tujuan kita, alhamdulillah sangat positif, sangat menjanjikan. Dan itu kita lakukan even sebelum pandemi. Nah, dengan adanya pandemi ini, di mana kita masyarakat saat ini didorong untuk bekerja dari rumah, kita berkomunikasi lewat teknologi, lewat IT, lewat internet. Nah, sistem kita sudah tersedia. Sebagai diversifikasi investasi, ORI bisa jadi pilihan investor di tengah pandemi karena terbilang aman dan dijamin undang-undang. Anda bisa membeli lewat pilihan mitra distribusi yang sudah ditunjuk pemerintah. 16 bank, 4 perusahaan efek, 3 perusahaan peer-to-peer lending, dan 3 perusahaan efek khusus. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah kembali menerbitkan surat berharga negara retail, yaitu ORI 018 dengan tren tingkat suku bunga acuan yang semakin menurun. Kupon dari ORI 018 sebesar 5,7% diyakini akan semakin menarik perhatian investor. Untuk informasi selengkapnya kita simak perbincangan Mercy Wijaya dengan Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman, dalam segmen BEI News yang telah kami rekam sebelumnya. Pemirsa, pemerintah kembali membuka lelang surat berharga negara retail yang dapat menjadi pilihan investasi yang aman dan menarik bagi Anda. Kami akan bahas lengkapnya mengenai ORI, Obligasi Negara Retail seri 018 bersama Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Luki Alfirman. Pak Luki, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Salam selalu sehat, ya semua. Pak. Iya Pak, terkait dengan penerbitan ORI 018, apa tujuan spesifik dari pemerintah menerbitkan ORI 018 ini Pak? Bagaimanapun juga, ORI ini adalah instrumen surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai APBN. Jadi APBN kita tahun 2020 ini dengan adanya pandemi COVID, terjadilah penurunan penerimaan di sektor penerimaan kita, khususnya pajak, kemudian juga sementara di sisi lain, di sisi belanjanya, kita butuh pengeluaran yang lebih besar, di mana pemerintah perlu memberikan stimulus kepada ekonomi. ORI 18 ini merupakan bentuk dari salah satu SBN retail yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai APBN 2020. Nah, ORI 18 ini punya feature karakteristik tertentu, misalnya sifatnya adalah tradable. Tradable artinya dapat diperdagangkan dan ini sifatnya konvensional. Kalau bulan lalu kan kita baru menerbitkan sukuk retail, nah itu yang berbasis syariah atau sukuk. Nah kalau 18 ini sama tradable, tapi ini sifatnya konvensional. Nah jadi harapan kita di tengah masa pandemi ini juga bahwa ternyata minat investor itu untuk berinvestasi khususnya di SBN retail itu masih cukup tinggi. Karena kita lihat kemarin penerbitan ORI 17 di bulan Juli, bulan lalu kita menerbitkan sukuk retail, itu peminatnya itu sangat baik, sangat bagus. Kita bisa menerbitkan ORI 17 itu sebesar 18,3 triliun, sementara untuk sukuk retail 13 bulan lalu bisa mencapai 25,6 triliun. Baik, Pak, untuk ORI 017 ini kan memang bunganya masih 6,4%, sementara yang saat ini diterbitkan ORI 018 kan bunganya lebih rendah. Apa yang membuat ORI 18 ini bisa lebih menarik, Pak, dibandingkan dengan investasi lainnya? Keunggulan dari SBN ini adalah, ya kita bukan hanya semata-mata lihat returnnya saja, tapi juga kita lihat feature keseluruhan dari SBN itu sendiri dan itu harus diperbandingkan juga dengan instrumen investasi lainnya. Jadi misalnya SBN retail ini atau ORI 18 ini misalnya, ini adalah instrumen yang aman, insya Allah aman dijamin oleh pemerintah. Dan kita juga sifatnya sangat mudah di masa pandemi ini, kita menerapkan PSBB, ada social distancing. Nah, untuk ORI 18 ini kan untuk SBN retail pemerintah saat ini semua dipasarkan melalui platform online. Jadi sekarang ini anytime, anywhere, 24/7 investor itu atau calon investor itu dapat membeli ORI 18 ini secara online dalam masa penawaran sampai dengan 21 Oktober nanti.
Jadi sangat-sangat mudah. Jadi semua itu bisa diakses melalui gadget, pembayarannya juga melalui gadget dengan internet banking misalnya, itu semua mudah. Nah, dari segi tadi kupon imbal hasilnya sebesar 5,7% itu pun masih cukup menarik, ya kan? Karena sifatnya juga fix. Jadi selama 3 tahun itu kedepannya fix. Jadi kita juga bisa melihat risikonya itu sangat kecil. Dan terakhir ini feature dari ORI 18 adalah investor berinvestasi, tapi pada saat bersamaan juga itu ikut menyumbang membangun negeri tercinta ini. Targetnya berapa Pak? Kalau yang kemarin-kemarin Bapak sebutkan ORI 017 bisa sampai 18 triliun. Sukuk retail juga sampai 25 triliun Pak. Nah ini bagaimana Pak? Untuk target kita masih memakai angka 5 triliun. Tapi kita sangat terbuka, kita cukup fleksibel. Jika katakanlah minat masyarakat itu masih cukup tinggi, kita masih sangat terbuka. Karena kembali lagi, salah satu tujuan kita menerbitkan ORI ini juga adalah salah satunya ingin memperluas basis investor domestik. Jadi memang harus diakui tantangan sektor keuangan kita saat ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita memperdalam pasar keuangan kita. Jadi pool of fund kita itu terus terang saja itu masih relatif kecil lah dibandingkan katakanlah negara tetangga. Jadi PR kami di pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain, dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan LPS, kita saat ini mencoba mendesain, membuat program strategi bagaimana memperdalam pasar keuangan kita. Nah, salah satunya dengan cara melalui instrumen yang sifatnya retail, karena bagaimanapun juga potensinya itu luar biasa. Kita, Indonesia, punya penduduk sebesar 260 juta penduduk. Populasi kita salah satu yang terbesar, nomor 4 di dunia. Kemudian kita baru saja kemarin di-upgrade menjadi upper middle income countries. Kita saat ini masih menikmati bonus demografi. Jadi kalau kita lihat golongan menengah kita masih terus tumbuh cukup kuat. Nah itu potensi itu luar biasa besarnya. Nah salah satu untuk memperluas basis investor domestik tadi dengan cara melalui instrumen SBN Retail khususnya ORI 18 salah satunya. Pak, sangat menarik ya Pak, dan juga dapat tradable begitu Pak, dapat diperdagangkan jika memang ada kebutuhan cash di masyarakat ya Pak. Nah, semoga juga ORI 018 ini dapat menjadi pilihan investasi investor yang aman dan menarik, serta dapat berkontribusi bagi Indonesia. Terima kasih Pak Luki untuk waktunya bersama kami. Saya akan kembalikan ke studio. Terima kasih.